Selamat datang di podcast Halaman Depan. Kalau kemarin udah dengerin kehidupan setelah menikah part 1, ngebahas tentang berperan sebagai istri. Sekarang kita lanjut nih ke kehidupan setelah menikah part 2 dengan judulnya Ekspektasi Setelah Menikah. Pokoknya yang mau nikah wajib dengerin. Nah, bener gak sih kalau misalnya pas kita hidup tuh pasti kita mempunyai ekspektasi gitu kan, harapan lah bahasa Indonesianya gitu, yang kadang dalam hidup ini ekspektasi tuh seringkali membunuh kehidupan kita dengan rasa kekecewaan, kesedihan, putus asa, dan teman-temannya yang diakibatkan karena ekspektasi yang tinggi, otomatis tingkat kekecewaannya juga ikut tinggi. Nah, sama juga nih dengan kehidupan setelah menikah. Mungkin sebelum getting married gitu, setelah kepo gimana rasanya menikah tuh akhirnya membentuk suatu ekspektasi. Dari pertanyaan-pertanyaan, membentuk ekspektasi di otak sendiri. Oh, ternyata kehidupan menikah seperti ini ya. Oke deh, besok gue mau nikah. Oke deh, pokoknya besok gue mau maksa pacar gue untuk segera nikahin gue. Pokoknya harus dinikahin deh, tahun ini harus nikah. Itu terjadi karena ekspektasi yang kamu bangun dan memang ekspektasi yang tidak berdasarkan logika. Oke, nah langsung aja nih dirangkum ada 5 hal yang ekspektasi setelah menikah ternyata tidak sesuai gitu dengan kenyataan, atau memang please yang mau nikah hindari 5 hal ini yang akan kamu jadikan alasan untuk menikah sama seseorang. Oke, lanjut nih, langsung aja. Yang pertama, menikah bukan solusi dari masalah hidup kamu. Waduh, banyak nih. Aku pernah sering sih dengar teman-teman yang pengen getting married, tapi biasanya umurnya masih sekitar 20-an ya. BTW gue umurnya mau 27, tua ya. Di sekitar umur 20-an gitu, kayak baru lulus SMA, itu adalah puncak yang sangat tinggi untuk menikah. Karena merasa suatu kebanggaan ketika nikah muda bagi seorang wanita yang baru lulus SMA itu adalah suatu pencapaian tertinggi gitu kan. Padahal kehidupan setelah menikah itu nggak sebanis yang lo bayangin gitu. Nah, please banget jangan pernah ngerasa untuk setelah menikah masalah di hidup kamu akan selesai. Big no sekali. Karena yang perlu kalian tahu, masalah itu bakalan terus ada. Mau lo single, mau lo menikah, mau lo nanti punya anak, mau lo nanti jadi orang tua, mau lo kerja jadi ibu rumah tangga, tuh masalah bakalan selalu ada. Karena memang masalah itu udah ada dalam part hidup gitu loh. Jadi please banget jangan berekspektasi kalau setelah menikah tuh lo gak akan ada masalah dan masalah-masalah yang ada akan selesai gitu kan. Contoh misalnya, aku mau nikah karena aku capek nih kerja gitu kan. Aku pengen dinafkahin gitu dari sisi materi gitu kan. Mungkin ada beberapa wanita yang berpikir salah satu alasan untuk menikahnya seperti itu. Tapi mungkin coba tanya lagi ke diri lo sendiri, apakah setelah menikah itu adalah solusi gitu kan. Karena sebenarnya menikah itu berarti lo berkomitmen untuk memiliki tanggung jawab baru sebagai seorang istri gitu. Jadi sama sekali menikah itu bukan solusi dari masalah hidup kamu. Karena setiap orang punya masalahnya sendiri. Ketika lo nikah karena lo pengen masalah lo selesai, itu kayak semacam lo lari dari masalah dengan cara nikah. Dan lari dari masalah itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Yang pada ujungnya, kalau berpikir seperti itu, nanti setelah menikah atau rumah tangga, lo bawa masalah di diri lo sendiri. Dan lo berharap si suami atau si istri bisa menyelesaikan masalah lo sendiri. Padahal ekspektasinya tidak seperti itu realitanya. Karena setiap orang punya masalah masing-masing. Lo punya masalah, suami atau istri lo juga punya masalah. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan sendiri sih. Jadi yang mau nikah dengan alasan biar masalahnya kelar, please dipikirin lagi baik-baik ya. Karena menikah bukan solusi dari masalah hidup kamu. Nah, yang kedua nih,
Ekspektasi setelah menikah yang tidak sesuai dengan kenyataan ialah bisa bersama 24 jam setiap hari selama seminggu full 7 hari. Waduh, kesannya udah kayak posesif banget ya. Tapi realitanya bahwa lo gak bisa memiliki waktu suami atau istri lo nanti setelah getting married gitu. Kenapa? Karena lo menikah sama seseorang manusia yang punya rasa, punya otak, dan punya kehidupannya sendiri sebelum menikah sama lo gitu. Jadi lo gak bisa memaksakan kehendak lo untuk terus meminta waktunya tuh 24 jam selama satu hari gitu. Itu sangat gak mungkin banget gitu kan. Selain juga karena mungkin dia kerja, lo juga kerja, dan orang itu atau manusia itu juga punya waktu me time-nya sendiri gitu, entah untuk main game, entah nongkrong sama teman-temannya, entah ketemu sama keluarganya, entah menjalankan hobinya yang suka motret atau sesepedahan dan lain sebagainya. Itu udah kayak sifat dasar manusia gitu, dan jangan pernah berharap setelah menikah lo bisa mengelola 24 jam selama suatu hari si suami atau istri lo buat sama lo terus gitu, karena ya lu nikahin manusia, bukan robot yang bisa lu kontrol gitu seharianmu kayak gimana. Jadi ekspektasi untuk selalu bersama 24 jam selama sehari dan 7 hari dalam seminggu coba tolong digeser, karena suami atau istri lo juga ciptaannya Tuhan, dan juga Tuhan aja tidak pernah mengontrol harus seperti itu. Jadi ya coba difikirkan baik-baik ya untuk bisa bersama 24 jam selama satu harinya gitu. Dan ini ada korelasinya di poin nomor 3, yaitu setelah menikah tidak banyak yang berubah. Lo hanya menambah satu peran saja di hidup lo gitu. Jadi gua nih ini experience sendiri gitu, setelah getting married tuh gue merasa kayak gue menjadi seorang istri, gue harus menjalankan peran sebagai seorang istri yang semuanya gue dedikasikan untuk suami gitu kan. Dan ternyata suami gue tetap santai-santai aja, dan dia tetap masih menjalankan hobinya, dan akhirnya gue menyerahkan waktu gue untuk menjadi seorang istri. Ternyata itu bukan sesuatu yang baik ya, karena akhirnya setelah aku berusaha untuk menjadi seorang istri yang terbaik ABCDE, ternyata aku kehilangan menjadi diri sendiri gitu, kehilangan menjadi seorang sinunga yang orangnya kayak gimana gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu aku belajar, oh ternyata setelah menikah itu gak banyak yang berubah kok, lu hanya nambah peran aja sebagai istri gitu. Dan aku tetap punya dunia buat aku sendiri, suami aku juga punya dunia buat dianya sendiri, dan aku juga memerankan diri aku sebagai seorang nunga yang dulunya kayak gimana. Aku yang berperan sebagai seorang anak kepada orang tua, sebagai seorang kakak dari adik laki-laki, dan juga peran aku sebagai manusia di dunia atau di lingkungan sosial gitu. Jadi setelah menikah tuh ya lu coba nambah satu peran aja, dan lu gak perlu berdedikasi untuk 24 jam selama satu hari untuk menjadi istri. Karena ya lu sebelum lu nikah lu jadi seorang nunga yang seperti ini sebagai seorang anak, pelajar misalnya, pekerja di satu perusahaan dan lain sebagainya. Jadi terlalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik tuh dilihat dari porsinya sih seperti apa gitu. Nah itu yang ketiga ya, setelah menikah hanya menambah peran saja gitu. Yang keempat nih, setelah menikah apakah makin romantis? Itu adalah mitos saudara-saudara gitu kan. Ketika berpikir wah enak ya habis getting married lu bisa beromantis-romantis ria karena lu sudah halal segala macam. Ini salah satu personal sih ya, salah satu hal yang aku kurang respect gitu kan. Ya udah, ketika orang menikah tuh tidak ada banyak yang berubah gitu. Baik lagi ke poin yang sebelumnya, kayak nggak perlu lu tiap hari
nggak update Instagram, tiba-tiba lu sering update dan lu mengabadikan momen sama suami atau istri lu yang sudah halal. Entah lu peluk-pelukan lah, entah lu tidur-tiduran di atas kasur lenje-lenje lah, sampai bilang alhamdulillah udah halal gitu kan. Yang lain kapan nih nyusul gitu kan. Pokoknya hal yang berbau nunjukin banget gitu kalau misalnya ini gue udah halal secara fisik ya, secara pendekatan fisik. Menurut aku itu kayak misalnya lo nikah tuh karena cuman pengen nafsu doang sih udah halal gitu kan. Padahal sebenarnya alasan untuk tujuan nikah tuh lebih dari cuman biar halal aja gitu kan, biar halal di foto terus lo bisa pamer ke orang-orang gitu kan. Menurut aku itu adalah suatu hal yang sangat privacy dan gak perlu diumbar juga gitu kan. Dan untuk masalah pamer kalau misalnya lu udah halal segala macam mesra-mesraan itu enggak respect sih kalau aku secara pribadi. Dan baik lagi nih, setelah menikah apakah makin romantis? Enggak juga. Romantis atau enggak tuh dilihat dari orangnya sih, bukan dilihat dari sesudah menikah atau belum menikah. Kalau memang itu laki-lakinya tipe romantis ya bakalan terus romantis dan dia bakalan tetap jadi dianya sendiri gitu. Kalau misalnya orangnya cuek ya kayak suami gue cuek gitu, ya udah cuek aja gitu kan. Gak ada yang harus dituntut. Oh oke, kamu setelah menikah kamu harus lebih romantis ya, tiap pagi kamu harus beliin aku bunga gitu. Terus setiap aku bangun pagi kasih aku surprise. Itu kayak enggak aja sih, karena yang paling menyenangkan dan membahagiakan adalah kita bisa jadi diri sendiri dan kita merasa dicintai. Sesederhana itu cuy. Nah itu yang keempat ya. Kalau ternyata setelah menikah apakah makin romantis? Itu hanya mitos. Oke. Dan yang terakhir nih, poin nomor 5. Ini mungkin salah satu insecure yang dirasakan oleh kaum wanita yang mungkin lebih sensitif dibanding para pria gitu kan. Dan ini juga aku rasain sendiri gitu kan di bulan-bulan pertama nikah, yaitu siapin mental untuk ditanya sama orang-orang, termasuk itu keluarga lo, orang tua lo, teman-teman lo, sepupuan lo, dan orang-orang lah intinya, untuk bertanya, udah isi belum? Udah isi? Udah isi belum? Gimana? Hal-hal yang kayak gitu yang kayak ngerasa kalau bilang enggak tuh kayaknya gue kalah aja gitu sebagai seorang wanita gitu kan. Padahal kan sebenarnya lu hamil atau enggak itu kan sudah ditakdirkan sama Allah, dan memang itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol sebagai seorang wanita atau seorang manusia gitu. Jadi setelah menikah itu ya ketika lo berpikir banyak ekspektasi manis, di sana juga lo harus siapin mental untuk ditanya udah isi atau belum. Kalau udah isi mungkin lahirannya sesar atau normal. Terus kayak lo underestimate orang yang lahiran sesar gitu, karena padahal balik lagi sesar atau normal juga itu lo nggak bisa berkehendak gitu kan ya. Terus dia bakal ditanya punya anak lagi enggak, kapan isi anak kedua gitu kan. Terus kalau anak keduanya cowok terus nanti ditanya kapan punya anak cewek gitu kan. Ya terus aja pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang nggak ada habisnya. Ya mungkin bisa aja kalau misalnya lo lagi baper ya, itu bisa jadi sesuatu yang buat lo merasa tertekan aja dengan pertanyaan-pertanyaan kapan isi gitu kan, yang akhirnya membuat ekspektasi pernikahan lo yang dibangun pas saat lo single, yang manis-manis, yang indah-indah seperti itu bakalan jadi hancur dengan sedikit rasa loss, rasa kalah, rasa kecewa, rasa gak mampu karena lo belum isi gitu kan. Dan itu harus dihindari banget sih, dan harus dipersiapkan juga gitu kan. Untuk poin yang terakhir ini yang poin terakhir ini gue sangat garis bawahi ya, karena itu akan mempengaruhi gimana caranya lo menjalani peran lo setelah menikah, gimana caranya lo bisa menemukan kebahagiaan
yang lain setelah menikah, setelah mengetahui ekspektasi setelah menikah itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, itu paling 5 hal nih yang ekspektasi setelah menikah tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Dan buat kalian yang mau nikah wajib banget untuk menggarisbawahi poin-poin tadi ya. Oke, aku coba review ya. Yang pertama, menikah bukan solusi dari masalah hidup kamu. Yang kedua, bisa bersama 24 jam selama 1 hari adalah hal yang tidak mungkin. Yang ketiga, setelah menikah tidak ada yang banyak yang berubah, hanya menambah satu peran saja sebagai seorang istri atau seorang suami. Yang keempat, apakah setelah menikah bakalan makin romantis? Itu jawabannya big no, karena romantis itu tergantung dari orangnya. Dan yang terakhir, siapin mental untuk ditanya udah isi kapan dan kapan lainnya. Seperti itu ya. Udah deh, itu dia nih 5 poin untuk episode podcast halaman depan kali ini. Balik lagi ya, aku ingatin lagi, ini judulnya tentang kehidupan setelah menikah part 2, yaitu ekspektasi setelah menikah. Oke deh, itu aja podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang mau merit terus habis dengerin podcast ini, please jangan baper gitu kan. Karena lebih baik kita bisa kontrol ekspektasi kita di awal daripada kita terlalu berharap sama ekspektasi akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan dan akhirnya bisa buat lo kecewa dan akhirnya tidak bisa buat lo happy gitu kan. Sedih banget gitu. Oke, nanti mungkin podcast kali ini bakalan aku tulis di blog di nunganungsu.blogspot.com, jadi bisa kalian baca berulang-ulang 5 poin tadi apa aja. Oke deh, itu dulu aja podcast halaman depan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.